Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya saya berharap kalian semangat untuk mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia di pagi hari ini. Oke, langsung saja anak-anak kelas 8 SMP Negeri 2 Pengadegan. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai teks berita. Ada yang tahu teks berita itu apa? Ya, pasti kalian sudah tahu ya, karena berita itu kan makanan kita sehari-hari. Entah dari berita yang bahagia, berita duka, berita musibah, bencana, maupun berita yang berisi mengenai hal-hal yang menyenangkan. Oke, jadi teks berita itu apa? Ya, teks berita adalah informasi yang memuat peristiwa yang tengah maupun sudah terjadi, yang biasanya disebarkan atau diinformasikan melalui media cetak maupun media sosial atau digital seperti itu. Kemudian mengenai keakuratannya, lumrahnya berita itu sendiri berisi tentang fakta. Jadi peristiwa yang benar-benar terjadi. Terus apakah ada berita yang tidak sesuai fakta? Yang kadang-kadang ada, itu adalah buatan orang-orang yang kurang bertanggung jawab seperti itu. Makanya kalian harus hati-hati mengenai berita yang kalian dapat itu. Karena kadang-kadang berita itu berisi tentang hoax atau berita palsu. Apalagi kalau berita dari tetangga itu kan biasanya secara lisan kan. Nah, secara lisan biasanya memuat hal-hal yang kadang-kadang ditambahi maupun dikurangi. Jadi kalian harus berhati-hati seperti itu. Setelah kalian mengetahui pengertian teks berita itu apa, maka selanjutnya kita akan menuju ke unsur-unsur teks berita. Ada yang sudah tahu? Ya, unsur-unsur teks berita itu terangkum dalam rumus 5W1H, yaitu pertama what, apa, yang kedua who, siapa, yang ketiga why, mengapa, yang keempat when, kapan, yang kelima where, di mana, dan yang terakhir how, bagaimana. Ya, seperti itu. Untuk lebih rincinya, untuk lebih detailnya, nanti saya share filenya ke grup WA kalian masing-masing. Untuk selanjutnya kita akan merambah ke materi struktur teks berita. Ya, karena beritanya berbentuk teks, maka pastinya ada strukturnya seperti itu. Untuk yang pertama, struktur teks berita adalah lead berita atau kepala berita. Dalam lead berita biasanya terdapat apa dan siapa, atau kadang-kadang ada juga kapan terjadinya peristiwa itu. Kemudian yang kedua, tubuh berita. Ya, di situ terdapat prosesnya atau bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Kemudian juga ditambahi dengan solusinya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah ekor berita atau bisa dikatakan penutup berita. Biasanya penutup itu hanya berisi tentang kesimpulan dari berita itu. Ya, seperti itu. Setelah kita mempelajari struktur teks berita, maka selanjutnya kita harus mempelajari kebahasaan teks berita. Mengapa? Mengapa kita perlu mempelajari teks berita, coba? Ya, karena berita itu kan dibangun oleh bahasa. Jadi kita harus mengetahui bahasa seperti apa yang digunakan dalam teks berita agar kita bisa membedakannya dengan teks-teks yang lain seperti itu. Untuk kebahasaannya sendiri, teks berita memiliki beberapa macam. Yang pertama ada kalimat langsung. Ada yang tahu? Ya, kalimat langsung adalah ucapan secara lisan yang dituliskan. Ya, untuk lengkapnya nanti materinya saya share ke grup kelas masing-masing. Kemudian yang kedua ada kata kerja. Ya, kata kerja adalah kata yang melakukan sesuatu atau melakukan tindakan. Misalnya menyelidiki, mencari, kemudian mengungsikan, kemudian mendirikan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada kata ganti. Ya, kata ganti itu adalah sebagai pengganti nama. Misalnya ada dia, ada beliau, dan sebagainya. Kemudian untuk yang lain-lain nanti saya share materinya ke grup kelas masing-masing agar kalian lebih bisa memahami materi kebahasaan teks berita. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian teks berita, unsur-unsur teks berita,
kemudian struktur teks berita dan kebahasan teks berita, maka selanjutnya kita harus mampu menganalisisnya. Jadi kita harus bisa menentukan unsur-unsur beritanya, kemudian struktur beritanya, kemudian yang terakhir adalah kebahasaannya. Kita harus mampu menganalisisnya. Selain itu, kita juga harus melihat kebermanfaatan berita itu, berita yang kalian baca. Kenapa sih berita ini perlu ada? Kenapa sih berita ini perlu diinformasikan? Ya seperti itu. Jadi kita tidak hanya menganalisis dari segi wujudnya, dari segi strukturnya, dari unsurnya, tapi kita juga harus menyelidiki tentang kebermanfaatan isi dari berita itu. Ya jadi seperti itu agar kita tahu ya berita ini benar atau tidak, berita ini datanya benar atau tidak, apakah datanya bisa dipertanggungjawabkan, apakah datanya dari lembaga resmi atau dari pihak-pihak yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Nah seperti itu. Karena kita ulang lagi bahwa zaman sekarang itu banyak sekali berita-berita yang justru yang justru tidak benar dan bermaksud untuk memengaruhi masyarakat agar percaya. Nah, jadi kalian harus waspada. Oke, untuk tugas selanjutnya nanti bisa saya share ke grup kelas masing-masing. Pesan dari saya, kalian harus benar-benar dapat tabayun sebelum kalian menyebarkan berita ataupun kalian menyimpulkan sesuatu. Jadi terhadap berita yang kalian terima, yang kalian konsumsi, kalian harus benar-benar bisa membaca dulu, menganalisis dulu, kemudian menyelidiki kebenarannya dulu sebelum kalian menyebarkannya ke orang lain agar tidak terjadi fitnah. Ya, demikian materi singkat teks berita pagi ini. Untuk lengkapnya nanti saya sharekan filenya. Jika kalian masih bingung juga kalian bisa bertanya di grup WA kelas masing-masing nanti. Dan itu saja, tetap semangat walaupun masih dalam keadaan pandemi dan kita belum bisa bertatap muka, tapi kita masih bisa saling mengingatkan, kemudian saling mentransfer ilmu ya, karena saya juga butuh masukan dari kalian dan saya pun perlu memberikan materi kepada kalian ya, seperti itu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.